rutinitas Sya'banan ini tidak hanya sebatas ritual-ritual keagamaan sebagaimana termaktub dalam banyak kitab atau literatur keislaman. Tapi dulu biasa setelah Sya'banan itu pergi ke laut untuk mandi, untuk mensucikan diri. Nah, maghrib itu biasanya orang berbondong-bondong mandi ke sungai dengan niatan seperti salam teman-teman, kita kembali lagi. Jangan bosan ya obrolan kita, karena sering yang ngobrol kita berdua. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau diajak ngobrol, mari di komen aja di kolom komentar. Gitu. Malah kami senang sebenarnya. Malah kami senang kalau ada teman-teman yang ingin berbagi dengan kita. Kenapa? Karena sesuai dengan konsep Langgermism yang kita sepakati bersama, yaitu berbagi pengetahuan dan berbagi pengalaman. Nah, betul. Gitu. Jadi sebenarnya kami berharap itu ada temen itu yang mau diajak, tapi mungkin dengan kesibukan atau apa, akhirnya kita cuma berdua ini lagi. Atau memang kita jomblo sejati. Gini, sebenarnya kalau berdua mungkin ada teman-teman kita yang ngomen kurang gimana, ya karena pandangan nggak akan jauh berbeda, nggak ada pengalaman pandangan-pandangan baru. Tapi ketika ada teman satu lagi semisal, akan ada pandangan-pandangan baru yang kita dapatkan. Gitu. Yang jelas kita masih tetap apapun itu, selama ada manfaat, kita siap berbagi pengetahuan, kita siap berbagi keilmuan melalui channel Langgermism. Nah, betul. Itu. Jadi setelah kita lihat-lihat ternyata kita belum pernah membahas Sya'banan ya. Iya, betul sekali. Kalau Lailatul Qadar udah. Nanti kalau semua kita akan membahas Lailatul Qadar, kalau ada teman kita yang berbeda, kita akan bahas. Tapi kalau cuma berdua, pasti nggak akan jauh beda pembahasannya gitu. Iya, betul sekali itu. Nah, jadi kita hari ini akan membahas Sya'banan yang ada di Madura. Nah, dan juga yang kita lihat sehari-hari. Seperti yang kemarin kita bahas, ilmu itu adalah apa yang kita lihat gitu. Betul sekali. Nah, maka kita akan membahas tentang Sya'banan, bukan amalan-amalan Sya'banan, bukan ya di sini. Tapi kita akan bahas tradisi-tradisi Sya'banan yang ada di Nusantara atau Indonesia lah. Ya khususnya di Sumeneb, Madura gitu. Betul sekali. Mungkin langsung aja, yuk kita ngalir aja ngobrolnya. Iya, seperti biasa, biar nggak terlalu ini kita ya ngalir saja. Apa sih Sya'banan itu sebenarnya? Kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Sebenarnya di Nusantara itu banyak sekali. Kalau kita memang mau ngomong filosofi, bahwasanya Sya'banan ini salah satu bulan yang ada di tengah-tengah bulan mulia. Setelah ini, banyak orang sekali tidak melihat Sya'ban itu sebagai bulan yang begitu luar biasa. Padahal Sya'ban ini di tengah-tengah antara bulan Rajab, setelahnya adalah bulan Ramadan. Dari saking mulianya itu, Nabi juga berdoa di antara itu. Allahumma ballighna fi Rajaba wa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita pahami, bahwasanya bulan Sya'ban ini dalam konteks kenusantaraan kita, banyak orang-orang merayakan juga. Tradisi-tradisi yang muncul di bulan Sya'ban ini berbeda. Khususnya di Madura misalnya. Ini ada tradisi-tradisi itu. Di samping tradisi yang memang diajarkan dalam literatur keagamaan. Seperti kita baca Yasin dengan doa ini, Yasin yang pertama. Kenapa? Karena bulan Sya'ban juga ini adalah rapotan kita kepada Allah. Amal kita yang 1 tahun ini betul. Nah, itu. Ini, kalau dulu kan menganggapnya itu adalah catatan amal kita atau rapor kita. Iya. Kalau perkembangan zaman sekarang, menurut saya bukan catatan amal atau tulisan amal, tapi flash disk amal kita, gitu aja. Biar kontekstual kan ya. Biar kontekstual. Jadi malaikat itu sekarang itu mungkin merekam, bukan mencatat lagi. Kalau dulu kan mencatat. Maksudnya catatan kita kan orang di dunia itu mendefinisikan apa yang ada dipahami melalui konteks dunia kan, catatan malaikat. Karena dulu orang mencatat. Nggak ada orang yang mau video, nggak ada orang yang merekam, maka dibilang catatan. Nah, tapi setelah ada video, maka itu adalah video malaikat, bukan video malaikat Raqib dan Atid. Tapi dalam konteks itu, Gus Zen, saya sepakat sebenarnya.
bahwasanya yang paling begitu. Jadi ini juga menjadi tanda-tanda kenapa kita perlu bertuhan. Kenapa? Karena Allah itu nanti dalam beberapa keterangan menjelaskan bahwasanya manusia yang ada itu nanti di yaumil akhir akan diperlihatkan semua amalnya. Nah, Nah betul. ini ada arsip ini. Jadi Ada arsip. Jadi dokumentasinya. mungkin kalau semua malaikat udah mau video dari dulu, hanya saja kita belum mengenal video, akhirnya kita bilang catatan malaikat, gitu aja. Makanya terlepas dari konteks bulan Sya'ban, saya sering mengatakan bahwasanya apapun yang Allah itu firmankan di Al-Quran, ini akan Allah buktikan dalam bentuk nyata di dunia ini. Dulu, ini mohon maaf, ini keluar dulu dari konteks Sya'ban sebentar, Ya. tapi ini informasi. Dulu ketika Nabi Muhammad itu bilang hijrah ke Palestina yang sekarang dibombardir oleh Israel ini. Nah, dan itu juga nanti kalau pengen melihat hijrah Nabi Muhammad ada di channel sebelumnya. Iya. Nah, membahas Itu. Isra Mi'raj kan? Nah, iya. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum Quraisy itu mengatakan bahwasanya saya hijrah, itu ini diketawakan. Kenapa? Karena dalam logikal orang-orang Quraisy pada zaman dulu ini tidak logis bagaimana Muhammad yang semalam itu bisa nyampe ke Palestina lalu balik lagi. Nah, dan itu jangan terlalu panjang menurut Iya. saya, biar pemirsa yang lain penasaran dan nonton di Isra Mi'raj ya, itu. nanti kita lanjut di situ. Kita back to Sya'ban ya. Intinya perbahasan itu udah dibahas di Isra Mi'raj sebelumnya Iya. gitu. Jadi penting kita pahami back to fokus bahwasanya Sya'ban ini banyak orang menerjemahkan dalam konteks kenusantaraan kita. Contoh misalnya semisal di Madura. Di Madura, rutinitas Sya'banan ini tidak hanya sebatas ritual-ritual keagamaan sebagaimana termaktub dalam banyak kitab atau literatur keislaman. Tapi ada tradisi yang disepakati bersama. Misalnya dalam beberapa literlek mengatakan bulan Rebe. Artinya, kenapa mesti bulan Rebe? Jadi orang Madura, apalagi pas masuk bulan Sya'ban ini banyak mensedekahkan arbe, bersedekah kepada orang-orang dalam artian sebagai jembatan menuju bulan kebaikan yaitu Ramadan. Jadi tidak heran ini sebagai, kalau dulu saya di konten sebelumnya kita berpikir adalah Ramadan adalah madrasah sebelum kita menuju fitrah, maka Sya'ban ini sebenarnya juga awal permulaan menuju bulan yang suci ini. Artinya seharusnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini tidak langsung di bulan suci, tapi dimulai dari Sya'ban. Apalagi dalam tradisi kemaduraan kita ada istilahnya nisfu Sya'ban, dan bahkan mungkin semua melakukan itu. Di surau-surau, di musalla-musalla, di langker-langker. Ini masyarakat berkumpul. Sehingga misem langkernya. Gitu. Jadi misem, kenapa misemnya? Nanti karena dalam konteks itu, karena amal kita di-store, di samping kita berharap amal-amal kita menjadi amal soleh dan diterima Allah, maka di situ sudah juga kita punya rapot baru yang masih kosong, lalu kita tulis dengan pembacaan Yasin. Berdoa, ini yang pertama. Yasin yang kedua, ini doanya. Dan Yasin ketiga, ini doanya. Dan orang-orang jomblo kayak kita, ini perlu juga menyelipkan doa. Semoga cepat menikah di antara 3 dan 1, antara 1, 2, dan 3 Yasin itu. Aduh, ya Allah. Iya. Jadi kalau yang saya lihat di kampung halaman saya dan juga di daerah saya, itu diyakini penyerahan rapor, ya mungkin seperti yang saya tadi bilang, penyerahan flash disk. Tadi juga akan diperlihatkan. Jadi nanti kita akan melihat video kita, melihat bahkan podcast seperti ini kita diperlihatkan juga nanti. Itu bisa. Maka kita intinya akan memperlihatkan apa yang kita lakukan nanti. Nah, selain dari itu juga di Nisfu Sya'ban, kalau tradisi yang saya lihat bukan hanya yasinan atau apa, tapi juga ngumpulnya keluarga, ngumpulnya teman. Kalau seumpama di Langker, kan dulu Langker, kenapa kita bilang Langker? Di Langker itu kan yang jelas orang belajar ngaji Langker. Akhirnya para alumni itu ngumpul biasanya kalau Nisfu Sya'ban, ngumpul, ketemu dengan gurunya, terus ngumpul. Jadi itu adalah
pertemuan atau hubungan yang jarang ketemu akhirnya dipertemukan lagi di nisfu Sya'ban itu. Ya, kalau lihat Sya'ban sendiri, kalau kita lihat secara literalnya dan etimologinya kita jelas. Kalau sampean mungkin buka-buka kitab, maka Sya'ban ini berawal dari kata syi'ab, yang artinya itu adalah jalan di atas gunung. Kenapa? Ini selaras sebenarnya bulan Sya'ban kenapa diartikan dengan jalan di atas gunung? Ini selaras dengan firman Nabi yang tadi saya bacakan itu, dengan doa Nabi itu. Jadi ini sebenarnya kembali menyongsong Sya'ban ini sebagai momen menyongsong bulan Ramadan. Ini kenapa? Karena kiasan saja dari saking beratnya kita, maka disitulah awal kita bermula bahwasanya sebelum nyampe pada pertempuran yang semestinya yaitu bulan Ramadan, maka Sya'ban ini perlu kita juga persiapkan. Dan tidak boleh sebenarnya kita juga menganaktirikan bulan Sya'ban. Dan ini banyak terjadi sebenarnya. Coba sampean baca. Kalau bulan-bulan Rajab, orang itu akan berpuasa luar biasa. Puasa ini, puasa itu, dan pahalanya ini, pahalanya itu, dan sebagainya itu. Apalagi nanti bulan Ramadan. Bulan Ramadan, orang berlomba-lomba berbuat kebaikan semuanya. Sehingga Sya'ban ini terlupakan. Maka harapannya sebenarnya kita tidak fokus di 2 bulan ini. Tapi yang di tengah-tengah ini juga momentum. Momentum ya melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga di pertempuran ini sudah kita menjadi putih. Menjadi ikhlas. Tidak lagi berusaha tapi kita sudah berjalan. Makanya makna secara etimologi itu Sya'ban berawal dari kata syi'ab. Yang artinya adalah jalan di atas gunung. Berat loh, naik ke gunung tuh berat, kecuali ada temennya. Dan temennya lagi ya satu frekuensi lah gitu kan. Ini wah pas sekali itu. Tergantung momen itu. Ya, nah, itu. Kita coba lihat dulu, nggak tahu sekarang ya apakah masih ada tradisi-tradisi dulu. Dulu biasa setelah Sya'banan itu pergi ke laut untuk mandi, untuk mensucikan diri. Terus ada juga yang menganggapkan 7 sumur, mandi di 7 sumur, nggak bisa mandi ke laut, mandi di 7 sumur. Nah, itu katanya membersihkan diri. Kalau seumpama saya membayangkan ya dalam pikiran saya, hal-hal itu kita diibarat kita pakai baju dari pagi sampai sore. Anggap aja selama 1 tahun itu dari pagi sampai sore. Iya, belum dicuci. Belum dicuci, hanya dicuci untuk dipakai lagi setahun yang akan datang. Atau dipakai lagi dari pagi sampai malam lagi. Gitu. Iya. Makanya saya pikir bahwasanya banyak sebenarnya Razen dalam tradisi Nusantara kita, dan ini tidak jeblek sama kayak Razen tadi menyampaikan ada yang tradisinya mandi. Ini biasanya orang-orang Kalimantan yang ketika pada momen-momen sebelum maghrib itu biasanya orang berbondong-bondong mandi ke sungai dengan niatan seperti Razen itu sampaikan, agar kita bersih ketika masuk di bulan Sya'ban itu. Kalau di Madura kan berbeda lagi. Berbeda lagi. Setelah baca Yasin itu, Yasin, makan bersama, baru mereka berbondong-bondong cari sumur atau ke laut. Makanya juga muncul di Madura itu, Sya'ban ini identik dengan bulan Rebah. Yang artinya dalam bahasa Jawa tuh ruah. Cuma karena nanti masuk ke orang Madura, ruah itu menjadi Rebah. Karena pelafatan. Sama kayak sawah menjadi sabeh. Itu. Bawah menjadi bebeh. Ini terkait dialektika sebenarnya. Dialektika yang muncul di Madura. Maka bulan Sya'ban di Madura itu juga identik dengan bulan Rebah atau sodakoh, teratur katanya. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban ini semua orang itu mengantarkan apa yang bisa diantarkan. Makanan, kita punya makanan, ada yang dikasih ke tetangga. Lalu pada momen tertentu nanti di malam nisfu Sya'ban semuanya bawa makanan, dibawa ke langker, kita ngaji bareng, nanti momennya makan bareng-bareng. Sehingga di Madura bulan Sya'ban ini terkenal juga dengan bulan Rebah. Itu. Kalau di Betawi beda lagi. Di Betawi itu tradisinya kalau tidak salah sebagaimana saya ketahui, ini mereka berkumpul di musola, sanak keluarga, dengan harapan berkah setelah berdoa mendoakan makanan dimakan bareng-bareng. Itu kalau tidak salah
tradisi-tradisi yang ada dalam rangka memeriahkan bulan Sya'ban. Khususnya kalau tadi itu mandi itu sebelumnya, kalau di Madura khususnya itu malam nisfu Sya'ban ini sudah bukan hal yang apa ya? Bukan, sudah menjadi lumrah, sudah menjadi kebiasaan orang Madura, di mana pas itu semua berbondong-bondong ke langker dengan pembacaan Yasin dan sebagainya, dan doa-doa yang dimunajatkan ke Allah agar amalan kita menjadi amal terakhir, amal sebelum disetor menjadi baik, dan menjadi awal buku rapot kita juga baik, dengan harapan setelah itu kita akan menjadi lebih baik dan seterusnya. Itu Razen. Amin, amin, amin. Itu. Tentang Sya'banan juga yang saya lihat semangatnya orang gini. Kembali tadi bilang antara bulan sebelum Sya'ban dan setelah bulan Sya'ban itu diistimewakan. Sebenarnya kalau bulan Sya'ban itu diistimewakan, tapi rata-rata diistimewakan pada malam nisfu Sya'ban aja. Iya. Pada malam saat pembagian rapor atau pembagian flash disk yang kita tadi bilang. Iya, itu. Itu kenapa pandangan orang itu seperti itu? Kira-kira? Ya tadi saya mengatakan karena memang hal pertama yang bisa kita ketahui itu adalah literlek. Literlek itu banyak mengatakan yang paling mulia itu yaitu Rajab dan Ramadan. Yang di tengah-tengah ini maka muncul istilahnya juga dalam konteks kemaduran kita bulan kejepit. Bahkan ini juga orang itu bisa berpikir, saya nggak setia bulan TKP. TKP ini istilahnya bulan ruwet. Jadi apapun yang dikerjakan mitosnya, apapun yang dilakukan di bulan TKP ini berpotensi tidak sukses, terjepit. Itu. Bukan tidak sukses sih menurut saya. Mitos. Iya. Kalau saya menafsirkan apa yang terjadi pada tahun ini di bulan Sya'ban tahun ini bukan apa tadi bilang? TKP terjepit dan ruwet. Benar terjadi kan? Apa yang terjadi apa yang terjadi di bulan Sya'ban ruwet, bikin banyak orang ruwet kan? Tapi yang perlu juga kita pahami seperti konten sebelumnya lah. Anggaplah pilpres itu ya, pemilu. Tapi yang perlu juga pahami bahwasanya ternyata keistimewaan bulan Sya'ban ini bukan semerta-merta tidak ada peristiwa besar. Dalam literatur keislaman, ini Allah banyak menurunkan tragedi-tragedi atau peristiwa-peristiwa istimewa sehingga bulan Sya'ban juga menjadi istimewa sebagaimana bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Contoh yang pertama. Kejadian pertama, Allah memerintahkan kita itu bersalawat kepada Nabi ini seluruh mufassir sepakat turun di bulan Reba atau Sya'ban ini. Jadi ya ayyuhalladzina innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini juga turun di waktu itu. Itu yang pertama. Keistimewaan yang kedua itu adalah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menjadi ke Ka'bah. Ini juga terjadi pas bulan Sya'ban. Dan banyak lagi sebenarnya kejadian-kejadian istimewa yang itu terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban menjadi istimewa juga dalam versi keislaman itu karena ada peristiwa-peristiwa besar. Sama kayak sebelumnya, bulan Ramadan misalnya ada Nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Makanya ini yang juga menjadi dipahami bahwasanya kita menjadi mulia di sisi Allah karena perbuatan-perbuatan kita. Kalau perbuatan-perbuatan kita istimewa, maka kita juga akan ikut istimewa di sisi Allah. Sama kayak bulan-bulan yang lain. Kenapa bulan-bulan yang lain itu misalnya sebelum ini tidak begitu istimewa? Karena mereka tidak punya sejarah. Atau kejadian-kejadian yang luar biasa tidak terjadi di bulan-bulan itu. Maka perlu dipahami bahwasanya semua bulan yang istimewa dalam versi keislaman ini pasti ada sesuatu yang istimewa yang terjadi. Isra Mi'raj misalnya. Itu kenapa istimewa? Karena Nabi melakukan Isra Mi'raj. Ramadan misalnya turunnya Al-Qur'an. Dan ini sebenarnya mengajarkan kepada kita menjadi mulia karena ada sesuatu yang istimewa dalam versi keislaman atau kita menjadi mulia di sisi Allah kalau kita mampu melakukan segala sesuatu yang istimewa juga menurut Allah.
Dan yang satu yang paling istimewa Razen, menikah adalah istimewa. Sehingga Nabi mengatakan menikah itu adalah menyempurnakan separuh dari agama kita. Saya dengan sampean Razen, insya Allah tidak akan nyampe pada level itu kalau belum menikah. Aduh, ini risiko, ini risikonya jomblo kayak gini kalau konten ini. Aduh, akhirnya apa? Kita tidak bisa berkata-kata. Tapi yang saya pengen bertanyakan, ini selingan aja ya. Yang saya pertanyakan, kalau saya kan belum pernah menikah. Iya. Jadi kalau semua merasa keistimewaan menikah itu seperti apa, saya tidak tahu. Jenengan tadi bilang. Atau perlu saya jelaskan itu? Jenengan tadi bilang orang menikah itu istimewa. Tapi kenapa jenengan berjomblo-jomblo setelah lama udah duda masih belum menikah? Atau perlu saya kasih nomor WA ya. Tapi saya sepakat, nikah itu adalah rezeki. Sebagaimana Bapak mengatakan, rezeki itu akan diberikan oleh Allah momen pas dengan waktunya. Kayak gitu Razen. Sehingga kita jangan berkecil hati tentang bab pernikahan ini. Tapi karena ini kita konten di bulan Sya'ban, dan juga saya berpikirnya bulan Sya'ban adalah bulan istimewa, ya mari kita berdoa di bulan Sya'ban ini semoga rezeki terbaik itu diberikan ke kita, termasuk bab an-nikah gitu. Menurut saya nggak usah terlalu lama-lama ya. Iya, betul. Jadi menurut saya tradisi-tradisi Sya'banan di setiap daerah itu pasti ada. Hanya saja berbeda-beda. Apa yang kita omongkan itu apa yang kita tahu, apa yang kita alami, dan apa yang kita lihat lagi. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang mempunyai tradisi Sya'banan yang menarik atau apa, mungkin bisa di kolom komentar. Mungkin juga bisa di komentar di kolom komentar, nanti kita akan follow up untuk itunya. Follow up. Itu. Atau ada perkataan-perkataan kita yang salah, perlu dikoreksi, monggo dikoreksi. Sumpama, oh iya seperti ini, seharusnya seperti ini. Kalau sumpama di Madura atau di yang kita lihat, yang jelas apa yang kita lihat kan. Seperti tadi Gusnya menyampaikan di Sumatera dan lain-lain. Kalau ada kesalahan, mungkin dikoreksi. Ya, mungkin kita cukup saja dulu ya untuk ini. Kita anggap cukup dulu. Semoga nanti ada teman-teman yang juga antusias bersama kami, terus berbagi keilmuan dan berbagi pengalaman. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Itu konsep yang kita usung. Dan saya pikir untuk mengakhiri ini, kita sampai ketemu lagi.